Selamat pagi, bertemu lagi dengan kelas matematika hari ini. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan. Bangun ruangnya masih spesifik, bangun ruang sisi datar. Nah, nanti disimak, nanti ada sesi tanya jawab, silakan bertanya. Oke, yang pertama, soal ini saya ambil dari buku paket kalian di materi bangun ruang gabungan. Nanti kalian bisa membukanya. Tapi untuk sekarang silakan fokus dulu dengan Zoom kita pagi hari ini. Soal yang pertama di sini, perhatikan gambar di bawah. Tentukan luas permukaan dan volumenya. Nah, ini penting sekali ya. Saya pakai pennya dulu. Oke, kita mau menghitung, kita mau menghitung luas permukaannya. Nanti ada perbedaan cara menghitung untuk luas permukaan bangun gabungan dan volume gabungan ya. Tolong diperhatikan bagian sisi ini kita tidak hitung untuk mencari luas permukaan gabungannya ya. Bagian sini tidak kita hitung. Jadi nanti yang kita hitung adalah alas balok, sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, sisi belakang. Lalu bagian tutup balok hanya kita ambil yang sedikit ini, bagian kiri dan kanan. Begitu juga dengan kubusnya, kita tidak ambil semua sisi kubusnya, kita hanya ambil bagian sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, sisi belakang, dan tutup. Nah, untuk memudahkan menghitung, ini beratnya tuh ini bolong, begitu ya, ini bolong. Tapi kita punya trik untuk memudahkan menghitung, ya. Agar mudah dalam menghitung, kita misalkan bagian tutup dari ini, bagian tutup kubus ini, kita pasang di sini. Nah, jadi kubusnya sekarang nggak punya tutup, tetapi balok itu full kita hitung ya. Saya ulangi lagi, ini bolong. Tetapi untuk memudahkan menghitung luas permukaan, kita tarik sisi tutup kubus ini kita tarik ke bawah. Nah, sisi tutup kubus ini kita tarik ke bawah agar memudahkan menghitung ya. Sisi tutup kubus kita tarik ke bawah. Jadi kita hitung luas permukaannya adalah luas permukaan balok utuh yang tadinya bolong udah dipenuhi dari atas. Lalu kubusnya yang kita hitung adalah 4 sisi kubus, depan, belakang, kiri, kanan ya. Kubus itu kan punya 6 sisi, tetapi kita hitung hanya 4 sisi. Kenapa 4? Karena sisi yang alas kubus ini bolong, tidak ada. Lalu sisi yang bagian tutup atas itu kita pakai untuk dipindahkan ke bawah, tujuannya untuk memudahkan menghitung, gitu ya. Kita hitung dulu dari luas. Oke, sebentar. Ya. Luas permukaan kubus kita pakai 4 kali R kali R ya. Kenapa cuma 4, Bu? Sekali lagi saya terangkan tadi, sisi yang kita hitung di soal ini hanya sisi kiri dan kanan dari kubus, depan dan belakang. Begitu ya. Oh, ternyata itu bukan kubus ya, ternyata sama-sama balok ya. Oke, kalau balok berarti kita ngitungnya rumusnya beda. Saya perhatikan, saya kira kubus ternyata balok. Oke, bangun yang pertama itu kan di atas ya. Bangun yang pertama kita hitung luas depan dan belakang. Oke ya. Karena sama, depan dan belakang sama, kita kalikan 2. Panjang kali lebar. Oke. Ini panjangnya adalah 12. Ini dan ini sama ya, 12 ya. 12 ini 5, ini 5. Ini 6.
Bukan, ini 5 juga. Sip, kita ulang lagi. Luas permukaan bangun yang pertama, itu kita hitung dari luas sisi depan dan belakang ditambah luas sisi kiri dan kanan. Oke ya. Yang depan dan belakang itu kan ukurannya sama, boleh kita langsung kalikan 2. 2 itu artinya sisi depan dan belakang ada 2. Itu panjangnya 12, lalu lebarnya 5. Oke, tambah. Luas sisi kiri dan kanan, sisi kiri dan kanan ini kan sama, ada 2 sisi, maka kita tuliskan 2 kali. Panjangnya itu ini panjang, dan ini lebar. Ya, panjangnya 5, lebarnya 5. Oke, kita hitung. Ini 120, yang belakang itu 50. Oke, luas bangun yang pertama atau atas atapnya, luas bangun yang atas itu 170 cm persegi. Oke, sekarang kita tinggal ngitung yang bawah. Luas permukaan bangun kedua, ya. Sama dengan luas permukaan balok. Kita bisa langsung menggunakan rumus ini. 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sama dengan 2 kali panjangnya ini 18. Panjangnya 18 kali lebarnya 5. Lebar tuh ini. Lebarnya 5 ditambah 18 kali tinggi, tingginya 6 ditambah lebar 5 dikali tinggi 6. Oke, kita bisa hitung 2 kali 90 ditambah 96. Sorry. Ini bukan 96 ya. Saya hapus dulu. Ini tadi 18 kali 6. 108 ditambah 30. Jadi sama dengan ini 8, 3 tambah 9, 12, ini 1, 2, dikali 2, 16, ini 1, 5, 4. 456 cm persegi ya. Jadi kalau kita total semuanya ada luas permukaan seluruhnya 170 ditambah 456. Ini 6, 12, 6 cm persegi. Oke, ternyata panjang sekali untuk menghitung luas permukaannya ya, panjang sekali. Karena kita tidak bisa langsung menggunakan, oh sudah luas permukaan balok langsung dipakai. Oh nggak bisa. Kita harus meneliti bahwa bagian sisi tengah ini bolong yang berhimpit antara bangun atas dan bangun bawah itu bolong. Jadi tidak bisa langsung menggunakan rumus luas permukaan. Kalau untuk menentukan volume gabungannya mudah. Kita tinggal menghitung. Ini saya minus. Oke. Kita tinggal menghitung ini saja untuk volume gabungannya.
Kolom balok yang pertama. Kolom pertama ditambah kolom kedua. Tuh. Kolom yang pertama ukurannya panjang 12, lebar 5, tinggi 5. Gitu. Kolom yang kedua ukurannya panjang 18, lebar 5, tinggi 6. Nah, tinggal dikalikan. Ya, tinggal dikalikan saja. Kita ngitung cepat aja. 12 kali 25. Ini 300. Ditambah 18 kali 30. 540. Ini 0 ya. Jadinya 800. 840. Betul. Ada pertanyaan? Boleh bertanya. Silakan. Sekali lagi ya, kalau mencari luas permukaan kita harus ngitung sisi by sisi satu persatu. Tapi kalau volume mudah sekali, hitung aja volume atas, hitung volume bawah langsung ditambah itu ketemu. Tapi kalau luas permukaan tidak bisa seperti itu. Luas permukaan harus dihitung dulu sisi mana yang bolong tidak dihitung atau sisi mana yang utuh atau penuh. Tuh, silahkan ditulis atau di screenshot sebelum saya pindah ke soal berikutnya. Atau mau bertanya, Mas Jordan biasanya mau tanya? Enggak, Bu. Enggak. Enggak gitu ya, bingung apa paham? Apa, Bu? Bingung apa paham? Suaranya pecah-pecah, Bu. Suara saya terlalu jauh ya, pecah ya? Maaf. Saya kedengarnya pecah-pecah, Bu. Oke, Bu. teman-teman yang lain gimana teman-teman yang lain? Atau mungkin sinyal saya ya? Teman-teman yang Punya saya enggak, Bu, lancar. Ah, saya lancar, Bu. ya Saya berarti Saya lancar. ada yang pecah-pecah juga, Bu. putus-putus Dalam juga. pembahasan ada yang pecah-pecah. Oh gitu ya, ya maaf ya. Nanti bisa lihat siaran ulangnya, siaran ulang. Maksud saya nanti saya rekam ini Zoom-nya, nanti saya upload di YouTube saya. Kamu bisa membuka lagi, gitu ya. Oke, ini udah screenshot sudah belum? Atau sudah selesai dicatat? Udah selesai catat. Oke, siap. Lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Ini bisa panjang kali lebar ini nanti. Oke. Kita lihat bahwa gambar ini adalah bangun ruang gabungan yang terdiri dari alasnya berbentuk balok, bawahnya balok, ukurannya 888. Ini sebut kubus juga boleh karena rusuknya sama, 8, 8, dan 8. Atasnya berbentuk limas. Nah, kita diminta menghitung luas permukaan balok, volume balok, luas alas limas, panjang diagonal alas limas, dan volume limas. Ya, karena pertanyaannya adalah luas permukaan balok, berarti kita ngitung full. Berbeda cerita kalau ditanyakan luas permukaan gabungan. Kalau gabungan itu harus dipecah-pecah seperti nomor 1 tadi. Tapi kalau ditanyakan luas permukaan balok ya kita hitung full, gitu ya. Kita langsung ke A. Soal A. Bentar. Soal A. Ya, luas permukaan balok itu rumusnya 2 kali
Panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Oke ya, kita masukkan 2 kali 8 kali 8 ditambah 8 kali 8 ditambah 8 kali 8. Oke. Kita hitung itu 64 kali 3 kalikan 2 atau 64 kali 6. 384 cm persegi. Tuh, luas permukaan balok yang bawah ini. Lalu volume balok. Kita ke B. Volume balok. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. 8 kali 8 kali 8. Berapa? 512 cm kubik. C. Luas alas limas. Nah, alasnya tuh ini. Ini alas limas. Nah, EF ini panjangnya sama dengan AB. Nah, jadi ini 8. FG panjangnya sama dengan BC. Ini 8. Kalau ditanyakan luas alas limas, berarti kita ketinggal kalikan EF kali FG. Delapan kali 8. 64 cm persegi. Gitu. D. Panjang diagonal alas limas. Ya, diagonal itu apa toh Bu? Nih, saya beri warna kuning ya. Diagonal itu ini. Diagonal, kalau saya tarik garis dari XG atau dari H ke F, ini adalah diagonalnya. Nah, dari diagonal HF, kita bisa melihat ada bangun segitiga di situ. HEF ya, HEF itu bangun segitiga. Saya gambarkan di sini. Bangun segitiganya saya ambil dari alas si limas ya. Ini E, ini H, ini F. Nah, diagonalnya itu adalah HF. Jadi kita mau mencari HF-nya berapa? Kalau di sini 8, di sini 8, dan ini adalah segitiga siku-siku. Mau nggak mau kita harus pakai Pitagoras. HF dapat kita temukan dari akar. HF itu sisi miring segitiga. Berarti ditambah ya di sini. Tambah seperti ini. Nah, ini akar 64, ini 64. Itu sama juga 2 kali 64. Akar 64 itu 8. Kalau 2 di akar bisa enggak? Tidak. Berarti tetap aja ditulis akar 2. Jadi panjang diagonal alasnya itu 8 akar 2. Gitu. Kita tinggal menghitung volume limas. Nah, volume limas. Oke. Volume limas itu kan rumusnya sepertiga kali, kelihatan ya, saya ulangi, saya hapus dulu biar lebih rapi. Volume limas itu rumusnya adalah sepertiga kali
luas alas dikali tinggi limas. Nah, tinggi limas itu ada di sini, di tengah. Nah, ini namanya tinggi limas. Karena di sini belum diketahui tinggi limas, kita harus menghitung dulu. Dapat dari mana, Bu, tinggi limas? Itu kita lihat. Kita lihat segitiga. Misal di sini saya kasih O. Ini T, ini O, dan ini G. Nah, kita mau cari yang ini. Ini berapa? Kalau ternyata sisi TG-nya 8 dan di sini itu 4/2. Kok tahu 4/2, Bu? Iya dong. EG itu kan 8/2. Sedangkan OG ini hanya setengah dari EG. Setengah berarti kan 8/2 dibagi 2. 4/2. Kita mau ngitung T sekarang. T itu didapatkan dari akar 8 kuadrat dikurangi 4/2 juga dikuadratkan. Ya. Oke, kita hitung 8 kuadrat itu 64. 64 dikurangi 4/2 dikuadratkan. 4/2 itu 16. Akar 2 kali akar 2. Hasilnya 2. Berarti 16 kali 2. 32. Jadi kalau kita kurang, hasilnya 64 dikurangi 32. Juga 32. Kalau kita akar, kita harus ubah dulu. 32 itu didapatkan dari 16 dikali 2. Nah, akar 16 itu 4. Kalau 2 di akar tidak bisa, berarti tetap dalam bentuk akar 2. Seperti itu. Karena T-nya 4/2, barulah kita hitung volumenya. Volumenya limas. Ini biar nggak bingung, saya kasih batas. Yes. Volume limas sepertiga dikali luas alas EF kali FG 8 kali 8 tingginya 4/2. Oke. 8 kali 8 64. 64 kita kalikan 4 hasilnya 256 akar 2. Yang di dalam akar biar dalam akar, jangan dikeluarkan. Per 3. Nah, 256 ini ternyata tidak bisa kita bagi 3 ya, karena hasilnya desimal. Jadi biarkan volumenya dalam bentuk seperti ini. Tuh, boleh ditulis dulu. Atau kalau mau bertanya? Boleh kalau mau bertanya? Ya, kalau kalian tuh senangnya di screenshot, cepet ya. Nanti juga akan cepet hilang. Cepet lupa maksudnya. Boleh kok sebenarnya di screenshot, nanti itu dicatat lagi. Itu is good idea. Tapi tidak semua anak seperti itu. Tapi saya berharap anak-anak saya seperti itu semua. Sambil nunggu kalian yang mungkin sedang mencatat, saya mau lihat dulu yang hari ini siapa aja mau saya absen. Nah, Mbak Nita. Oke, absennya Mita, Citra, Jordan, Nia, lalu Putra Raya Fanya. Bogata. Ya, Bogata. boleh. Itu yang E yang mana? Volume limasnya yang mana tadi? Mau dicatat nanti. Oke, sebentar. Yang Fanya. E-nya. Yang E itu yang tulisannya pakai warna hitam. Nih, Oh, nih, iya, iya. nih. Dari atas ini ya. Ini dari atas. Oke.
Nih, ini dari atas ini E nih, ini E. Ke bawah ini bahas E semua. Gitu. E semua ke bawah. Volumenya tuh hasilnya ini 256 akar 2 per 3. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Boleh lanjut ke soal berikutnya? Kalau tidak bertanya, boleh lanjut ke soal berikutnya? Silahkan, Bu. Oke. Siap. Ini ya. Ini soal-soal seperti soal-soal AKM. Kalau kalian yang sering rajin mengikuti soal AKM, soalnya itu kayak begini. Tidak langsung diketahui unsur-unsurnya, tapi dalam bentuk soal kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, sebuah tenda berbentuk bangun seperti berikut. Berapakah luas kain yang digunakan untuk membuat sebuah tenda seperti itu? Bila alasnya berbentuk persegi dengan ukuran 4 kali 4, tinggi bagian tenda yang berbentuk prisma itu 2 meter dan tinggi sisi tegak bagian atapnya itu 3 meter. Gitu ya. Jadi saya pertegas ukurannya. Ukurannya ini 4, lalu ini juga 4, sedangkan tingginya itu ini 2, lalu di sini yang ada merahnya itu 3. Gitu. Nah, untuk menghitung luas kain, kita berarti menghitung luas selimut limas. Luas selimut limas itu luas sisi tegaknya. 5 segi 4 itu mempunyai 4 sisi tegak berupa segitiga. Jadi kalau kita hitung bagian atas, kita hitung dari luas selimut limas. Luas selimut limas seperti yang saya katakan tadi berupa 4 segitiga. Ini loh, ini kan segitiga. Segitiga yang pertama, segitiga yang kedua, belakang dan samping. Masing-masing segitiga. Masing-masing Bu, segitiga. waktunya limit, Bu. Iya, oke. Waktu masing-masing segitiga itu ukurannya sama. Kenapa sama? Karena alasnya itu berbentuk persegi. Jadi ya, kita hitung 4 kali. Luas segitiga masih ingat? Alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 4, tingginya 3 bagi 2. Oke, kita sederhanakan. Hasilnya 2 kali 4, 8, kali 3, 24. Ini bagian atap. Mas, Mbak, untuk tenda itu kan biasanya bagian alasnya itu kosong ya, atau biasanya kita perlu membawa tikar sendiri untuk bagian alas. Kalau begitu, di bagian prisma ini hanya kita hitung bagian sisi tegaknya juga. Luas selimut prisma itu ada 4 persegi panjang. Ya, 4 itu dari mana? Depan, belakang, kiri, dan samping. Semua ukurannya sama. Ada 4 kali, panjangnya itu 4 cm, dan tingginya atau lebarnya itu 2. Ini hasilnya 32. Oh, sorry ya, satuannya itu meter. Meter. Oke. Jadi, kain yang dibutuhkan minimal harus 56 meter persegi. Begitu. Selesai ya. Silahkan di screenshot, dicatat, monggo. Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke.